Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali pada hari ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan saya akan mengambil satu tema, yaitu tentang hidup yang baru. Dan ayat firman Allah terambil di dalam suratan Efesus 4, ayat 21 sampai 24 yang kita baca. Kemudian saya lanjutkan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Demikian dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 2 Korintus akan saya baca di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita diberi kehidupan baru untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam aspek apa sajakah pembaharuan kita? Nah, saudara-saudara, kita akan melihat ungkapan daripada ayat yang saya bacakan tadi. Aspek-aspek kehidupan yang baru ini. Yang pertama yaitu pemikiran baru. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16 demikian dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus, supaya saudara-saudara kita dimampukan untuk mengenal Dia. Saudara-saudara, orang yang percaya menerima pemikiran baru. Jadi beda dengan pada saat seseorang belum menjadi manusia baru atau kehidupan yang lama atau sebelum mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Pemikiran baru itu ditujukan untuk mengenal Allah. Saudara-saudara, hal yang terungkap melalui berita daripada firman Allah. Orang yang dikuasai dosa tidak mungkin menghampiri Allah. Pada saat Musa diperintahkan melepaskan kasutnya pada saat ia akan menyelidiki semak berduri yang terbakar, sebab tempat itu kudus. Nah, ini kita memperhatikan bagaimana ungkapan daripada firman Allah, kekudusan daripada Allah. Tidak sembarang orang dapat menghampiri Dia dalam posisi keadaan berdosa. Jadi orang yang dikuasai dosa tidak mungkin menghampiri Allah. Dan kemudian saya akan tunjukkan di dalam Yesaya. Yesaya yang bernajis bibir harus dikuduskan dahulu agar dilayakkan di hadapan Allah yang memanggilnya. Nah, saudara-saudara, kita melihat hal-hal kemudian bahwa pembaharuan akal budi kita, akal budi diperbaharui untuk memampukan kita mengenal Allah dan mengasihinya. Di dalam suratan Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, supaya kita dapat memahaminya, hal-hal ungkapan daripada firman Allah,
supaya kita dapat mengenal Allah dengan baik. Ya, di dalam hal ini supaya kita dapat mengasihi kepada Allah. Kedua, hati baru. Di dalam Roma 5 ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara, supaya seseorang dimampukan untuk mengasihi Allah. Jadi bukan sekedar pengakuan bahwa saya mengasihi kepada Allah, tetapi ada sesuatu yang telah diperbaharui di dalam hati seseorang inilah yang memampukan seseorang dapat mengasihi Allah. Kita diberi hati yang baru, diampuni dan disucikan dari segala dosa. Hati yang baru itu memampukan kita untuk dapat mengasihi Allah. Jadi di dalam hal inilah penting sekali kita dapat memahami dengan baik. Kalau seseorang ingin mengasihi kepada Allah, harus pastikan kehidupannya, yaitu khususnya memiliki hati yang baru. Nah, di sini saudara-saudara, orang-orang yang senantiasa penuh pengharapan iman di dalam Dia, sehingga di dalam hal inilah kita dapat melihat, sehingga di dalam hal inilah ungkapan-ungkapan daripada firman Allah menjadi pengajaran di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat melaksanakan. Tuhan Allah rindu dikasihi anak-anaknya. Penyucian pikiran kita oleh firman Allah akan memampukan kita untuk mengasihi Dia. Allah harus kita kasihi. Jikalau kita berbuat dosa, kita menyakiti hatinya dan sekaligus tidak mengasihinya. Nah, di sini saudara-saudara kita melihat ungkapan daripada firman Allah ini. Kehendak baru. Ya, jadi di dalam hal inilah kita akan melihat ada poin berikut ini, yaitu kehendak yang baru. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, supaya dimampukan, yaitu kita mentaati Allah. Orang percaya diberi kehendak baru, yaitu kemauan, keinginan, atau harapan baru. Tujuannya supaya kita mentaati Allah. Jadi di dalam hal inilah saudara-saudara kita akan melihat tentang ketaatan. Bukan sebatas setia saja, tetapi harus ada ketaatan. Setia dan taat, itu dasar daripada iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dimampukan untuk melakukan kehendak Allah. Roma 6 ayat 12 dan 13. Supaya kita dapat melihat melalui kebenaran-kebenaran firman Allah. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara-saudara, kita dimampukan untuk melakukan kehendak Allah. Pada saat kita dicobai, kita diberi kemampuan untuk lebih mencintai Tuhan dengan segenap akal budi, hati, dan kehendak. Kita rindu untuk semakin bertumbuh dalam sifat ini. Saudara-saudara, pada saat kejatuhan, kondisi manusia dikuasai dosa.
dan tidak dapat dipercaya. Kita akan melihat lebih dahulu di dalam 1 Timotius 4 ayat yang kedua. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, sini saudara-saudara, supaya kita dapat melihat melalui kebenaran ini. Manusia lebih berkecenderungan untuk mengikuti jalan dunia yang dikuasai dosa. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa orang-orang percaya akan mengenakan identitas yang baru sebagai milik Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dan juga ayat 14, di sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara, itu dimungkinkan terjadi oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ia mati agar kita diperbaharui menjadi serupa dengan dirinya. Saudara-saudara, kita merenungkan akan kebenaran ini sehingga kita dapat melihat satu kesimpulan di dalam pemberitaan firman ini. Pertama, kita diperbaharui di dalam Kristus supaya kita dilayakkan Allah menjadi hamba-hambanya yang mampu melakukan mandatnya. Dan kita melihat juga ungkapan yang kedua atau kesimpulan yang kedua, kita menjadi manusia baru karena Roh Kudus yang melahirbarukan kita menjadi milik Kristus. Tujuannya supaya kita menyembahnya dan memuliakannya. Tuhan menuntut kita untuk taat kepadanya sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali sebagai Raja segala raja. Dan yang berikutnya kita melihat poin yang ketiga atau kesimpulan yang ketiga ini, makna keberadaan kita ditentukan oleh tindakan Allah yang memperbaharui dan memberi kita hidup yang kekal. Kesimpulan yang terakhir, kita diperbaharui agar kita memiliki pandangan hidup yang baru, yang sesuai dengan firman Allah. Firman Allah adalah satu-satunya norma dasar kehidupan kita, bukan tradisi, budaya, atau ajaran-ajaran dunia. Demikian, saudara-saudara, apa yang saya sampaikan pada hari ini merupakan perenungan di dalam kehidupan kita tentang menjadi pengikut daripada Kristus, bukan sekedar menjadi orang Kristen yang telah mengalami pembaharuan di dalam kehidupannya, menjadi manusia baru dan memiliki kehidupan yang baru di sana, supaya kita yaitu dapat mengenal Dia dengan baik, supaya kita dapat mengasihi Dia dengan sekuat tenaga dan pikiran kita, dan kemudian kita sebagai orang percaya yang taat kepadanya. Nah, demikian saudara-saudara, supaya di dalam kehidupan ini kita berjalan menurut pimpinan daripada Allah Roh Kudus yang membimbing kita dengan hikmat daripada Allah. Puji Tuhan, saya sampaikan di sini supaya senantiasa kita beroleh yaitu pembaharuan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Sebelumnya saya ingin berdoa bagi saudara-saudara semua dimanapun saudara berada yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih berkat kemurahan dan anugerah daripada Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka kami berada dalam kondisi yang baik, kesehatan yang baik, perlindungan daripada Tuhan. Engkau menyertai kami senantiasa. Dan pada hari ini, pemberitaan daripada firman Allah
merupakan perlindungan bagi orang-orang percaya agar pengiringannya kepada Kristus merupakan manusia baru yang telah diciptakan kembali sebagai orang-orang yang telah dipilih, sebagai orang-orang yang telah dikuduskan, sebagai orang-orang yang telah diangkat menjadi anak Allah. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita karenanya. Oleh sebab itu kami rindu untuk memberitakan tentang nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, yang mulia, yang kudus. Sehingga pada hari ini kami semua beroleh kekuatan baru. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Tuhan, Engkau pun memelihara mereka semua, supaya di dalam seluruh kehidupannya sementara ini berjuang untuk yaitu berusaha berjalan dalam pimpinan Tuhan, supaya dapat memahami sebagai ciptaan baru di dalam Engkau, dapat mengenal Engkau dengan baik, dapat mengasihi kepada Tuhan dengan baik, dan juga dapat mentaati Engkau di dalam seluruh kehidupannya. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih apabila ada saudara-saudara kami yang mengalami yaitu masalah-masalah dalam kehidupannya yang berat dan belum terselesaikan. Saat ini kami berdoa bagi saudara semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada jalan keluar. Tuhan memampukan orang-orang yang telah dipilihnya, dan Tuhan memberi kekuatan untuk dapat menanggungnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan kami berdoa apabila ada yang sakit, Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu mereka telah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau menjamahnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Allah Roh Kudus memberikan penghiburan bagi kami semua, agar kami tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan, tidak goyah, dan kami senantiasa mau bersukacita pada hari ini dan hari-hari mendatang kami. Terima kasih, kami alaskan doa kami hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Amin.